Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inggil Nur Utami. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah multimedia pembelajaran, yaitu penjelasan tentang bagan atau peta konsep materi multimedia pembelajaran. Nah, berikut ini merupakan bagan dari materi multimedia pembelajaran yang telah saya susun. Baik, yang pertama yaitu makna dari multimedia pembelajaran. Makna multimedia terbagi menjadi dua, yaitu makna multimedia sebelum tahun 1980 dan makna multimedia setelah tahun 1980. Adapun makna multimedia sebelum tahun 1980 yaitu kumpulan dari berbagai peralatan media berbeda yang digunakan untuk menyajikan materi pelajaran. Misalnya tulisan, grafik, gambar dalam kertas karton yang ditempelkan di dinding. Kemudian makna multimedia setelah tahun 1980 yaitu penyampaian informasi secara interaktif dan terintegrasi yang mencakup teks, gambar, suara, video, ataupun animasi. Selanjutnya, manfaat multimedia. Ada 4 manfaat dari multimedia. Yang pertama, memperbesar benda kecil yang tidak ditangkap oleh mata atau memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah. Manfaat yang kedua, terdapat privasi di mana siswa tak perlu malu melakukan kesalahan, belajar saat kebutuhan muncul, dan belajar tanpa terikat waktu. Manfaat yang ketiga, menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, yang berlangsung cepat atau lambat, seperti sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin, tata surya, perkembangan tumbuhan, dan sebagainya. Nah, untuk manfaat yang keempat yaitu menyajikan benda atau peristiwa yang jauh atau berbahaya. Selanjutnya, komponen multimedia. Komponen multimedia terdiri dari 5, yaitu yang pertama, grafis, foto atau gambar digunakan untuk memperjelas informasi. Komponen yang kedua yaitu animasi, rangkaian gambar yang bergerak secara urut guna menyampaikan suatu proses tertentu. Komponen yang ketiga yaitu audio, berupa suara manusia ataupun hewan ataupun efek suara yang digunakan untuk memperjelas informasi teks maupun gambar. Komponen yang keempat yaitu video, merupakan rekaman kejadian peristiwa atau proses yang berisi urutan gambar bergerak disertai suara. Komponen yang kelima yaitu teks, digunakan untuk menyajikan isi, penjelasan, label, dan caption. Dan yang terakhir yaitu pembagian multimedia berdasarkan penyajian. Multimedia terbagi menjadi dua, yaitu multimedia linear dan multimedia interaktif. Multimedia linear merupakan multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Multimedia interaktif yaitu multimedia yang dilengkapi dengan pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Multimedia interaktif terbagi menjadi dua, yaitu multimedia interaktif hierarki dan multimedia interaktif non-linear. Multimedia interaktif hierarki, pemakai memiliki pilihan, tetapi topik-topik dapat dibagi menjadi subtopik yang lebih spesifik. Multimedia interaktif non-linear yaitu memungkinkan pemakai untuk bebas bergerak untuk melihat isi materi dengan cara berinteraksi. Pemakai dapat bergerak bebas ke materi manapun. Selanjutnya yaitu strategi penyajian multimedia interaktif. Yang pertama yaitu tutorial. Materi dalam satu topik disajikan lebih dulu dan kemudian diberikan soal latihan. Yang kedua yaitu simulasi, suatu model atau penyederhanaan dari kejadian sesungguhnya. Yang ketiga games, bersifat edukatif, petunjuk, tantangan, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir drills, berisi rangkaian soal-soal latihan untuk meningkatkan kecepatan kemampuan berpikir. Adapun karakteristik multimedia interaktif, yang pertama, dari segi konten didesain untuk mengatasi keterbatasan ruang, jarak, dan statisnya model media konvensional. Karakteristik yang kedua, interaktivitas, memberikan kesempatan berinteraksi langsung dengan media dengan bantuan keyboard, mouse, sentuhan pada layar, atau bentuk yang lainnya. Yang ketiga, bersifat mandiri, dalam artian produk tersebut dijalankan berbasis komputer sebagai titik pusat dalam proses pembelajaran.
keempat, harus memberikan kontrol sepenuhnya pada pengguna untuk menghentikan, mencatat hal yang penting, memutar ulang bagian yang belum dipahami. Dan karakteristik yang kelima, dapat mengakomodasi cara belajar yang berbeda-beda sesuai kemampuan, kesiapan, serta dapat menyesuaikan kemampuan diri. Dan yang terakhir yaitu level interaktivitas. Yang pertama yaitu navigasi halaman, seperangkat tombol yang dapat mengeksplor halaman media pembelajaran interaktif. Yang kedua, kontrol menu atau link, objek yang berupa gambar, teks, icon yang bisa diberi properti link. Yang ketiga, dan yang keempat yaitu navigasi video dan navigasi audio, berupa seperangkat tombol yang mengatur jalannya video atau audio. Nah, levelnya ini tergolong lemah. Kemudian yang kelima yaitu kontrol animasi, seperangkat tombol yang mengatur jalannya sebuah animasi. Yang keenam, hypermap, yaitu sekumpulan hyperlink yang membentuk area yang lebih besar. Yang ketujuh, respon feedback, yaitu mekanisme aplikasi dari satu program yang berinteraksi. Yang kedelapan, drag and drop, sebuah aktivitas memindahkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lainnya dalam sebuah layar. Yang kesembilan, control game, pengguna sangat intensif dalam memainkan sebuah game dan level interaktivitasnya tinggi. Dan yang ke-10 yaitu kontrol simulasi. Pengguna memungkinkan melakukan interaksi atas jalannya proses dan pengguna juga dapat memberikan input. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum.